Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan tentang persamaan trigonometri sederhana, yaitu menyelesaikan persamaan sinus. Baiklah, sebelum kita memasuki materi tentang penyelesaian persamaan sinus, saya sedikit memberikan persepsi, yaitu bahwa sinus bernilai positif berada di kuadran 1 dan kuadran 2. Itu sudah kalian ketahui dulu di kelas 10 ya. Kuadran 1 bersudut alfa, yang besar alfa itu antara 0 sampai dengan 90 derajat. Kemudian kuadran 2 besar sudutnya 180 min alfa, yaitu besar sudutnya antara 90 sampai dengan 180. Kemudian selain sinus bernilai positif, juga sinus bernilai negatif, yaitu berada di kuadran ketiga dan keempat. Kuadran ketiga besar sudutnya antara 180 sampai 270. Kemudian kuadran keempat besar sudutnya antara 270 sampai dengan 360. Baiklah, setelah kita memahami dan mengetahui tentang berbagai nilai sinus di masing-masing kuadran, di kuadran 1 bernilai positif, kuadran kedua bernilai positif, kuadran ketiga bernilai negatif, dan kuadran keempat bernilai negatif, kita akan memasuki materi yang dimulai dengan menyelesaikan persamaan sinus yang sangat sederhana. Jika sin X sama dengan sin alfa, di mana X anggota bilangan real, maka X sama dengan alfa. Karena alfa ini sama dengan alfa ditambah K 360, artinya sinus itu memiliki periode 360 derajat. Artinya bahwa setelah angka 360 derajat, itu nilai alfa akan kembali ke titik semula atau ke nilai alfa kembali. Maka X itu sama dengan alfa ditambah K 360 derajat, di mana K anggota bilangan bulat. Artinya K itu bisa 0, bisa nilai positif, ataupun bisa nilai negatif. Yang jelas K itu adalah bulat ya. Selanjutnya X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, itu kita sebut sebagai rumus 1. Nah, sekarang alfa sama dengan 180 derajat min alfa. Artinya bahwa nilai alfa di kuadran pertama akan sama dengan nilai 180 derajat min alfa di kuadran yang kedua. Maka X sama dengan 180 min alfa ditambah K kali 360 derajat, itu akan memiliki nilai sama dengan alfa yang tadi ya. Nah, ini kita sebut sebagai rumus yang kedua. Sehingga persamaan sin X sama dengan sin alfa memiliki penyelesaian, yaitu X sama dengan alfa ditambah K 360 derajat, itu sebagai rumus yang pertama. Dan rumus yang kedua, X sama dengan 180 min alfa ditambah K kali 360 derajat, itu sebagai rumus yang kedua. Hal ini pun sama untuk menentukan X. Kalau misalkan kita ingin mengganti satuan derajat itu ke dalam satuan radian, maka X sama dengan alfa ditambah K kali 2V. Itu rumus yang pertama. Rumus yang keduanya adalah X sama dengan V dikurangi alfa ditambah K kali 2V. Kalian sudah tahu bahwa V itu sama dengan 180 derajat dan 2V sama dengan 360 derajat. Untuk memudahkan kalian menghafal rumus-rumus tersebut, kita buat sebuah simpulan. Jika sin X sama dengan sin alfa, maka penyelesaiannya adalah X sama dengan alfa ditambah K kali 360, atau X sama dengan 180 min alfa
dikali K ditambah K kali 360 derajat. Itu kalau dalam satuan derajat. Nah, kalau dalam satuan radian, sin X sama dengan sin alfa, di mana X anggota bilangan real, maka X sama dengan alfa ditambah K kali 2V, atau X sama dengan V min alfa ditambah K kali 2V. Nah, sekarang lihat contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian sin X sama dengan sin 20, di mana X intervalnya antara 0 sampai 360. Ya. Kita lihat dari soal itu, jawabannya adalah sin X sama dengan sin 20, maka X1 sama dengan alfa ditambah K kali 360, atau X1-nya sama dengan 20 derajat ditambah K kali 360. Nah, sekarang karena K adalah bilangan bulat, kita mulai dari K-nya sama dengan 0 ya. Kalau K-nya 0 berarti X1-nya 20 ditambah 0 kali 360, pasti hasilnya 20. Untuk K-nya 1 berarti X1-nya sama dengan 20 ditambah 1 kali 360, sehingga 20 ditambah 360, hasilnya 380. Ini tidak memenuhi karena interval kita tertinggi adalah 360. Kemudian X2-nya adalah 180 min alfa ditambah K kali 360. X2 sama dengan 180 derajat dikurangi 20 derajat ditambah K kali 360, sehingga kita dapatkan X2-nya adalah 160 derajat ditambah K kali 360 derajat. Seperti tadi, karena K-nya bilangan bulat, kita mulai dengan K sama dengan 0. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kalau K-nya selalu 0? Nah, bukan selalu 0 sebenarnya ya. Kita lihat dari persoalan di atas. Kalau K-nya misalkan min 1 boleh ya, tapi kalau K-nya min 1, kalau kita masukkan pasti hasilnya negatif ya. Nah, kita mulai dengan K-nya 0. X2 sama dengan 160 derajat ditambah 0 kali 360, maka hasilnya 160. Kemudian X2-nya untuk K sama dengan 1, 160 ditambah 1 kali 360. Ya, jadi 160 ditambah 360 menghasilkan 520. Dan ini juga tidak memenuhi karena nilai terbesar untuk intervalnya adalah 360. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 20 derajat dan 160 derajat. Sekarang lihat contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian sin X sama dengan setengah. Untuk X intervalnya antara 0 sampai 360 derajat. Oke. Kita lihat jawabannya. Sin X sama dengan setengah. Sin X sama dengan sin 30. Nah, lihat di tabel. Sin yang bernilai setengah itu 30 derajat ya. Sehingga kita dapatkan di sini X1 sama dengan alfa ditambah K kali 360, atau X1 sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 ya. Untuk K-nya sama dengan 0, kita dapatkan X1-nya 30 ditambah 0 kali 360, sehingga kita dapatkan 30 derajat. Untuk K-nya sama dengan 1, kita dapatkan X1 sama dengan 30 derajat ditambah 1 kali 360, atau 30 derajat ditambah 360, sehingga menghasilkan 390. Ini tidak memenuhi karena interval kita terbesarnya adalah 360 derajat. Nah, kemudian sin yang bernilai setengah itu bukan hanya 30 derajat. Ada juga sin yang bernilai setengah berada di kuadran kedua, yaitu pada nilai X2 sama dengan 180 derajat min alfa dikali K 360, atau X2-nya 180 dikurangi 30 derajat sama dengan K kali 360, sehingga kita dapatkan X2 sama dengan 150 derajat ditambah K kali 360. Jadi yang memiliki nilai setengah untuk sinus itu adalah yang pertama 30 derajat, yang kedua 150 derajat yang berada di kuadran yang kedua ya. Sehingga untuk K-nya sama dengan 0,
X2 kita dapatkan 150 ditambah 0 kali 360 menghasilkan 150. Untuk K-nya 1, X2 sama dengan 150 ditambah 1 kali 360 sehingga 150 ditambah 360 menghasilkan 520. Ini tidak kita pakai ya, karena memang interval tertingginya adalah 360 derajat, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Oke, contoh soal yang ketiga. Ini sedikit agak berbeda dengan contoh yang satu dan juga contoh yang kedua. Ya, tentukan himpunan penyelesaian. Sin 3X sama dengan min setengah. Intervalnya masih kita menggunakan 0 sampai 360. Ya. Baik. Sin 3X sama dengan min setengah. Ingat tadi sudah kita dapatkan bahwa sin yang bernilai setengah itu adalah sin 30 derajat. Sehingga kita dapatkan alfanya 30 derajat. Nah, karena di sini nilai sin itu negatif, berarti dia berada pada kuadran ketiga dan kuadran yang keempat. Ya. Sehingga kita dapatkan rumusnya adalah X1 sama dengan 180 derajat ditambah alfa derajat. Ini berarti pada kuadran yang ketiga. Ya. Jadi 3X1 sama dengan 180 ditambah 30. Dari mana 30? Itu tadi sudah kita dapatkan, alfanya adalah 30. Ditambah K kali 360. Sehingga 3X1 sama dengan 210 ditambah K kali 360. Atau X1 sama dengan dibagi 3 semuanya, jadi 70 derajat ditambah K kali 120 derajat. Nah, di sini tinggal kita cari. Untuk K-nya 0, X1-nya adalah 70 derajat ditambah 0 kali 120, kita dapatkan 70. Untuk K-nya 1, X1-nya sama dengan 70 derajat ditambah 1 kali 120 sama dengan 70 ditambah 120, sehingga kita dapatkan 190 derajat. Untuk K-nya 2, X1 sama dengan 70 derajat ditambah 2 kali 108 kali 120 derajat, atau sama dengan 70 derajat ditambah 240 derajat. Hasilnya 310 derajat. Ya. Kalau K-nya 3 tentunya lebih daripada 360. Itu tidak kita lanjutkan karena maksimal adalah 360. Selanjutnya, sin yang bernilai negatif itu ada juga di kuadran yang keempat. Ya. Yaitu X2 sama dengan 360 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Jadi rumus kuadran yang keempat itu adalah 360 derajat dikurangi alfa derajat. Sehingga 3X2 sama dengan 360 derajat dikurangi 30 derajat ditambah K, K kali 360 ya. Sehingga kita dapatkan 3X2 sama dengan 330 ditambah K kali 360, atau X2 nya sama dengan 110 derajat ditambah K kali 120 derajat. Nah, untuk K nya 1 seperti biasa kita dapatkan di sini 110 tambah 0 kali 120 menghasilkan 110. Untuk K nya 1, X2 sama dengan 110 ditambah 1 kali 120 sama dengan 230. Untuk K nya 2, X2 nya kita dapatkan 110 ditambah 2 kali 120, atau 110 ditambah 240 kita dapatkan X2 nya adalah 350. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 70 derajat, 110 derajat, 190, 230, 310 dan 350 derajat. Baiklah, bahasan kita tentang menyelesaikan persamaan sinus yang sederhana itu sudah selesai ya. Silahkan kalian mantapkan kembali pemahaman kalian dengan menyelesaikan latihan-latihan yang ada di sini. Ada 6 soal yang bisa kalian nikmati untuk diselesaikan ya.
Itu ada beberapa soal yang menggunakan satuannya adalah radian. Silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan ada kesulitan, bisa kita diskusikan di pembelajaran selanjutnya. Dan ini adalah referensi sudut, sebagian sudut yang bisa saya tulis ya. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa download di internet nilai-nilai sudut istimewa, nilai-nilai sudut nilai-nilai trigonometri untuk sudut yang istimewa. Ada 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180 dan selanjutnya yang sampai 360. Itu secara versi lengkap. Bisa kalian download untuk dihafalkan. Setelah itu hafal, kalian akan dengan mudah mengisi soal-soal yang diberikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.